Tahun 2014, di sebuah kecamatan kecil di Jawa Barat, hidup seorang pria paruh baya bernama Pak Bram. Lelaki berusia 47 tahun itu dikenal sebagai pedagang kelontong yang ulet dan jujur. Tokonya berada di deretan paling depan pasar kecamatan, bersebelahan dengan kios kelontong yang sama, bangunan milik Pak Jono. Setiap sore selepas maghrib, Pak Bram biasa menutup tokonya, menghitung hasil penjualan, lalu pulang ke rumah yang tak jauh dari pasar. Malam itu udara terasa lembab, hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di ruang tamu yang remang, Pak Bram duduk di lantai, menata lembaran uang yang baru saja dihitungnya. Suara jangkrik di luar bersaut-sautan, sekali terdengar derik genteng diterpa angin malam. Bu Rini, istrinya, sedang menjemur pakaian basah di dapur belakang, sambil bersenandung pelan. Semua terasa biasa, hingga suara "Tudum" keras mengguncang atap rumah. Pak Bram tertegun. Suara itu seperti batu besar dijatuhkan dari langit. Ia menatap ke arah langit-langit, menunggu suara susulan, tapi yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri yang mendadak cepat. Rini, kamu dengar?" tanyanya setengah berbisik. Bu Rini keluar dari dapur, wajahnya cemas. "Dengar, Kang, kayak ada yang jatuh di atas." Pak Bram bangkit, mengambil senter dari lemari, lalu melangkah keluar rumah. Halaman depan gelap gulita, hanya diterangi cahaya pucat bulan yang separuh tertutup awan. Ia menyorotkan senter ke atap, tapi tak ada yang aneh. Daun-daun jati kering berserakan, dan di tanah tampak bekas seperti terbakar kecil, mengeluarkan asap tipis. Udara di sekitar situ terasa panas, padahal angin malam berembus dingin. Mungkin cuma kucing lompat kali ya, gumamnya mencoba menenangkan diri, meski hatinya tetap gelisah. Ia menatap langit yang kelam, lalu menutup pintu rapat-rapat. Namun sejak itu, entah kenapa, dada Pak Bram terasa berat, seolah ada beban menekan dari dalam. Malam itu, ia tak bisa tidur. Matanya terus terjaga, menatap langit-langit yang seolah berdenyut. Setiap kali hendak terlelap, terdengar suara rantai diseret pelan dari atap. Suara yang tak seharusnya ada. Bu Rini pun ikut gelisah. "Kang, besok kita panggil tukang buat lihat genteng ya. Takutnya ada hewan nyelip," katanya. Pak Bram hanya mengangguk, menutup mata, berharap pagi cepat datang. Namun yang datang justru rasa sakit. Ketika matahari muncul, tubuh Pak Bram serasa ditindih. Ia mencoba bangun, tapi kepalanya berputar hebat. Dunia seperti berayun dan matanya berkunang. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya, membuat Bu Rini panik. "Udah Kang, istirahat dulu saja. Mungkin kecapean di pasar," ujar Bu Rini sambil menyodorkan segelas air putih. Tapi bahkan meneguk pun rasanya berat. Hari-hari berikutnya, keadaannya tak membaik. Pak Bram mulai kehilangan nafsu makan, lebih sering tidur, dan wajahnya semakin pucat. Ia jarang bicara, bahkan ketika Bu Rini mencoba menghibur dengan bercanda, kadang di tengah tidur siangnya, tubuhnya bergetar seperti menahan sakit hebat. Di toko pun perubahan mulai terlihat. Pembeli yang dulu ramai, kini jarang datang. Barang-barang dibiarkan berdebu. Uang hasil jualan menurun drastis. Pak Bram sering lupa menghitung kembalian atau mencatat hutang pelanggan. Orang-orang pasar mulai berbisik pelan setiap kali melihatnya lewat. "Kayaknya si Bram kena linglung, sakit keras," ucap salah satu pedagang sayur. "Atau jangan-jangan kena kiriman ireng," sahut yang lain, menurunkan suara seolah takut ada yang mendengar. Sore hari, ketika Bu Rini menyalakan kompor, api tiba-tiba padam sendiri. Minyak tumpah dari botol tanpa tersentuh. Ayam di belakang rumah berkokok keras di tengah malam. Hawa di dalam rumah berubah. Anyep dingin di siang hari, namun panas menyengat saat malam. Kadang ada bau busuk yang muncul tiba-tiba lalu hilang begitu saja. Bu Rini mulai takut. Ia beberapa kali meminta suaminya ke puskesmas, tapi Pak Bram menolak dengan alasan, "Alah, cuma pusing biasa, Rin." Ia tak mau meninggalkan toko terlalu lama, namun dalam diam, ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Suatu malam ketika ia duduk di ruang tamu,
Rasa nyeri di kepalanya datang lagi, lebih parah dari sebelumnya. Rasanya seperti tali baja melilit di sekeliling kepalanya, menekan dari segala arah. Ia mengerang, memegangi kepala, dan nafasnya tersengal. Aduh, kepalaku. Rasanya seperti diikat, keras sekali, lirihnya. Bu Rini langsung memeluk suaminya yang gemetar. Dalam cahaya lampu redup, wajah Pak Bram tampak berbeda. Matanya merah, urat di pelipis menonjol, dan nafasnya berat, seperti ditarik dari dalam. Malam itu, Bu Rini tahu apapun yang menimpa suaminya bukan sekedar kelelahan. Ada sesuatu yang datang bersama benturan di atap malam itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Di luar rumah, angin malam berdesir membawa aroma tanah hangus, dan dari kejauhan terdengar suara rantai berderak pelan, mengiringi keluhan lirih Pak Bram yang terus berulang. Kepalaku seperti diikat, keras sekali. Sudah lewat sepekan lebih sejak malam benturan aneh itu, dan keadaan Pak Bram semakin memprihatinkan. Tubuhnya kini lemah seperti tak bertulang. Wajahnya pucat pasi dan langkahnya pun terseret pelan setiap kali mencoba berdiri. Makan satu suap saja sudah membuatnya mual. Bahkan aroma nasi hangat yang dulu ia sukai kini membuatnya muak. Setiap kali Bu Rini memaksa, ia hanya menjawab lirih. Aku gak pengen makan, Rin. Badan ini kayak bukan badanku sendiri. Pagi-pagi, toko yang dulu selalu dibuka tepat pukul 6, kini sering dibiarkan terkunci hingga matahari condong. Pembeli yang sudah terbiasa datang akhirnya memilih toko sebelah, milik Pak Jono, pesaing lamanya. Rak-rak di dalam toko mulai berdebu, stok barang menipis, dan kucing liar sering berkeliaran di antara karung beras yang tak lagi tersusun rapi. Bu Rini mencoba menjaga toko sendirian, tapi tangannya sering gemetar, menahan panik setiap kali mendengar suaminya di rumah mengerang kesakitan. Di tengah jual beli yang sepi, pikirannya selalu tertuju pada Pak Bram yang terbaring di tempat tidur. Ia tak tahu harus meminta tolong pada siapa lagi. Perubahan sikap suaminya juga makin terasa. Pak Bram yang dulu lembut, kini mudah tersulut emosi. Sekedar pertanyaan kecil dari Bu Rini bisa membuatnya berteriak marah. Kadang ia membanting gelas atau menatap kosong ke arah dinding dengan mata merah menyala, seperti sedang memandang sesuatu yang tak terlihat. Malam-malamnya pun dipenuhi gumaman aneh. Pernah suatu malam, Bu Rini mendengar suaminya bicara sendiri di kamar. Jangan duduk di situ, pergi kau, katanya dengan ada ketakutan. Ketika Bu Rini masuk, ruangan itu kosong. Hanya Pak Bram yang duduk di tepi ranjang dengan peluh di wajah, menatap ke arah langit-langit. Ini kepalaku seperti terikat kencang sekali, berat rasanya, katanya gemetar. Aku gak kuat lagi. Bu Rini terdiam, tak berani membantah. Sejak malam itu ia selalu tidur dengan lampu menyala. Tapi justru cahaya membuat bayangan di dinding semakin ganjil, seolah ada sosok besar yang menggantung di langit-langit kamar. Kabar tentang kondisi Pak Bram mulai terdengar ke telinga tetangga. Mereka berbisik-bisik setiap kali Bu Rini lewat. Katanya sakitnya aneh ya? Tanya seorang ibu sambil menyapu halaman. Iya, mungkin kena kiriman, sahut yang lain. Dulu aku juga pernah dengar kalau ada yang iri sama rezekinya. Bisikan itu membuat Bu Rini makin gelisah, tapi ia mencoba tak peduli. Meski begitu, rasa takut itu mulai tumbuh. Apalagi sejak rumah mereka benar-benar berubah suasananya. Udara di dalam rumah kini terasa berat. Setiap malam, terdengar suara rantai diseret di atas atap. Suara itu muncul hampir selalu di jam yang sama, sekitar pukul 2 dini hari. Kadang diiringi bau logam terbakar yang menusuk hidung. Bu Rini beberapa kali mencoba membangunkan suaminya, tapi Pak Bram justru merintih makin keras, seperti kepalanya diseret ke lantai. Siang harinya, Pak Bram mulai tampak linglung. Ia sering lupa harga barang saat di toko, memberi kembalian salah, bahkan tidak mengenali pelanggan yang sudah akrab dengannya. Suatu sore, seorang ibu langganan datang membeli minyak goreng.
"Pak Bram, ini uangnya," katanya sambil menyerahkan lembaran 20.000. Tapi Pak Bram hanya diam, matanya kosong menatap ke arah luar pintu, seolah mendengar bisikan yang tak didengar orang lain. "Pak, ini uangnya," ulang si ibu sedikit heran. "Dia datang lagi," bisik Pak Bram pelan, membuat si ibu merinding dan buru-buru pergi tanpa mengambil minyak yang dibelinya. Bu Rini semakin tak kuasa. Di dapur, air sering mendidih sendiri tanpa dinyalakan api. Kadang piring jatuh pecah tanpa sebab. Malam-malam angin bertiup membawa suara yang terdengar seperti orang menggeret besi dari kejauhan. Dan yang paling membuatnya ngeri, setiap dini hari Pak Bram mengigau keras. Ia berteriak-teriak seperti sedang dicekik seseorang. "Lepaskan rantainya, lepaskan dari kepalaku!" teriaknya sambil memegangi kepala. Bu Rini mencoba menenangkan, tapi tangan Pak Bram terasa dingin seperti es. Setelah itu akan diam, nafasnya tersengal lalu tertidur dengan mata terbuka setengah. Hari demi hari, Bu Rini makin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Namun setiap kali ia diajak ke puskesmas, Pak Bram selalu menolak. "Percuma, Rin, ini bukan urusan dokter," katanya dengan suara serak dan mata sayu. Bu Rini tak tahu harus berkata apa. Dalam diam, ia hanya duduk di dapur, menatap panci yang masih berasap tipis, mencoba menahan air mata. Ia menunduk, lalu menangis tanpa suara. Tangannya gemetar menutup wajahnya, sementara dari kamar terdengar lagi keluhan suaminya, yang kini makin pelan, tapi menyayat hati. "Rin, kepalaku, tolong lepasin, berat banget." Tangis Bu Rini pecah sepenuhnya malam itu. Ia tahu penyakit suaminya sudah melewati batas wajar. Dan di luar rumah, suara rantai kembali terdengar, beradu dengan suara angin malam yang dingin menusuk, menandai bahwa penderitaan mereka baru saja dimulai. Sore itu udara terasa pengap, matahari belum juga tenggelam. Tapi rumah Pak Bram sudah diselimuti hawa lembab yang menyesakkan dada. Tirai jendela tak bergerak, angin pun seperti enggan masuk. Di ruang tamu, Pak Bram terbaring di dipan, wajahnya pucat seperti kain yang direndam terlalu lama. Nafasnya naik turun pelan, tapi kedua matanya kosong, seolah menatap sesuatu di langit-langit yang tak bisa dilihat manusia biasa. Di tengah suasana itu, terdengar suara motor tua berhenti di depan rumah. Pak Jalu, sepupu Bu Rini yang sudah lama merantau di Cianjur, turun sambil membawa tas kecil berisi pakaian dan sebotol minyak harum. Lelaki itu berusia sekitar 50, berperawakan tegap dengan sorot mata tajam. Dulu ia sering datang ke rumah waktu hari raya, tapi kali ini kedatangannya mendadak tanpa kabar lebih dulu. "Assalamualaikum," suaranya berat tapi tenang. Bu Rini segera keluar dari dapur dengan mata sembab. "Waalaikumsalam, Jalu, ya Allah, kamu datang juga." "Aku dengar kabar dari keponakanmu di pasar," ujar Pak Jalu sambil menepuk bahunya. "Katanya Kang Bram sakit aneh. Aku langsung berangkat." Begitu melangkah masuk ke ruang tamu, langkah Pak Jalu tiba-tiba melambat. Ia memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam. Hawanya berat sekali di sini," gumamnya lirih. "Kayak ada yang nempel di sekitar rumahmu." Bu Rini menatapnya dengan wajah cemas. "Aku juga ngerasa gitu, Jal. Sejak malam benturan itu, suasananya berubah. Kang Bram makin parah, makan aja susah." Pak Jalu tak langsung menjawab. Ia berjalan pelan ke arah dipan tempat Pak Bram berbaring. Tatapannya tajam, menelusuri wajah sang sepupu ipar yang kini tampak semakin kurus. "Kang Bram," panggilnya pelan. Tak ada jawaban, hanya desisan nafas pendek dari bibir Pak Bram. Setelah duduk di sisi ranjang, Pak Jalu membuka tas kecilnya. Ia mengeluarkan botol kecil berisi minyak wangi, lalu mengusap sedikit ke telapak tangan. Tangannya bergerak pelan menepuk-nepuk pundak Pak Bram sambil melafalkan doa pendek. Dalam sekejap, tubuh Pak Bram menggeliat keras. Matanya terbuka lebar, tapi sorotnya bukan lagi manusia yang dikenalnya. Tatapan itu kosong dan dingin, seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik pupilnya. "Ini bukan sakit biasa," ujar Pak Jalu tenang. Namun nadanya tegas. Ada sesuatu yang menempel di tubuhnya. Bukan roh liar,
tapi kiriman berat. Bu Rini menutup mulutnya. Air matanya jatuh begitu saja. Kiriman? Maksudmu santet, Jal? Pak Jalu mengangguk pelan. Ya, ini jenis yang mengikat bagian kepala. Jadi yang diserang bukan cuma tubuh, tapi juga pikiran. Makanya dia suka linglung, suka marah, gak bisa tidur. Itu semua efeknya. Menjelang malam mereka bertiga duduk di ruang tamu. Lampu gantung redup bergoyang pelan karena angin malam yang mulai masuk lewat celah pintu. Suasana rumah semakin dingin. Pak Jalu kemudian berdiri. Nanti habis isya, aku mau lihat lebih dalam, katanya. Kita coba dulu dengan doa. Kalau memang berat, kita bawa ke orang yang lebih tinggi ilmunya. Setelah sholat isya, Pak Jalu mengambil segelas air putih dan duduk bersila di samping Pak Bram. Ia mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara dalam dan bergetar. Suaranya bergetar pelan, tapi menekan. Suasana rumah tiba-tiba berubah. Lampu redup berkelap-kelip. Udara menjadi panas, dan dari arah kamar terdengar seperti benda berat jatuh. Tubuh Pak Bram yang tadi diam, kini mendadak kejang hebat. Tangan dan kakinya kaku, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara erangan panjang seperti bukan miliknya sendiri. Bu Rini berteriak, tapi Pak Jalu tetap tenang. Diam, Rin, ini reaksinya. Makhluknya terganggu. Ia menempelkan tangan di dada Pak Bram, membaca lebih cepat. Bau besi terbakar menyebar di udara, membuat mata perih. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, tubuh Pak Bram akhirnya lunglai kembali. Nafasnya terengah-engah. Keringat mengucur dari dahinya. Pak Jalu mengusap pelipisnya dengan kain. Kiriman ini kuat sekali, katanya pelan. Yang mengirim bukan orang sembarangan. Bu Rini terduduk di lantai, suaranya bergetar. Tolonglah Jal, aku sudah gak tahu harus bagaimana. Tenang, jawabnya. Malam ini juga kita harus bawa dia ke tempat seorang tabib yang aku kenal. Beliau tinggal di kaki gunung di daerah barat, ilmunya dalam. Insya Allah bisa bantu. Tanpa pikir panjang, Bu Rini langsung berkemas. Ia menyiapkan pakaian hangat, air minum, dan selimut. Sementara Pak Jalu membantu memapah Pak Bram yang setengah sadar ke mobil tua miliknya yang sudah berdebu di garasi. Mesin mobil itu menderu pelan. Lampu depannya menembus kabut yang mulai turun dari perbukitan. Jalanan menuju pegunungan sunyi. Hanya terdengar suara ranting patah di bawah ban dan lolongan anjing dari kejauhan. Kabut semakin tebal, menelan cahaya lampu, seolah membawa mereka menuju dunia lain. Di dalam mobil, Bu Rini menggenggam tangan suaminya erat-erat, berdoa dalam hati agar perjalanan ini benar-benar menemukan akhir dari penderitaan yang tak mereka pahami. Dan malam itu, di bawah langit yang berat dan kabut pekat, mobil tua itu terus melaju, membawa 3 jiwa yang terombang-ambing antara dunia nyata dan dunia gaib, menuju rumah sang tabib yang menunggu di kaki gunung. Udara di ruang pengobatan itu terasa berat dan lembab. Asap kemenyan yang sejak tadi mengepul semakin tebal, membuat suasana kian menekan. Tabib tua itu duduk bersila di depan tubuh Pak Bram yang terbaring dengan mata terpejam dan wajah menegang, seperti menahan rasa sakit luar biasa. Di sampingnya, Bu Rini memeluk lutut sambil menggigil. Sementara Pak Jalu duduk bersiap dengan segenggam garam dan sebotol minyak zaitun yang telah dibacakan doa. Sekarang waktunya, apapun yang terjadi nanti, jangan ada yang menyentuh tubuhku, ucap sang tabib pelan tapi tegas. Suaranya serak, namun mengandung wibawa yang sulit dijelaskan. Ia menutup mata, menarik nafas panjang, lalu mulai melantunkan wirid yang nadanya naik turun seperti gelombang laut di malam pekat. Suara tasbih dari batu hitam yang berputar di jarinya terdengar pelan. Klik, 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 setiap kali butiran bertemu. Tak lama kemudian, tubuh tabib itu bergetar hebat. Dari hidungnya keluar hembusan nafas putih seperti asap dingin. Dan dalam hitungan detik, ia terkulai diam, tetap dalam duduknya, tapi bibirnya masih bergerak melantunkan doa. Bu Rini menahan teriak, nyaris memanggil nama sang tabib.
Namun Pak Jalu menahannya dengan isyarat tangan. "Jangan ganggu, sekarang beliau sedang meraga sukma," bisiknya pelan. Sementara di alam lain yang tak tersentuh oleh cahaya dunia, ruh tabib itu melangkah menembus kabut hitam yang berputar seperti pusaran angin. Dari kejauhan, terlihat sosok raksasa berwarna gelap dengan rantai membara yang melingkar di sekujur tubuhnya. Rantai itu berujung di kepala seseorang yang terbaring di tanah. "Pak Bram." Sosok itu mendesis, matanya menyala merah, nafasnya seperti bara. "Dia sudah jadi milikku. Darahnya sudah kuikat dengan besi." Suaranya berat, menggetarkan udara di sekeliling. Tabib berdiri tegak, tasbih di tangan berputar cepat. "Lepaskan makhluk. Jangan kau ganggu lagi manusia yang tak tahu apa-apa ini," serunya lantang. Makhluk rantai itu meraung dan melemparkan belitan rantainya. Seketika api menjilat dari ujung rantai, berusaha melilit tubuh sang tabib. Namun tasbih hitam itu berputar makin cepat, menimbulkan cahaya putih kebiruan yang memecah kegelapan. Tabib membaca ayat dengan suara berat. "Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim." Dan cahaya dari tasbihnya menghantam rantai tersebut hingga meleleh bagai timah panas. Sementara di dunia nyata, tubuh Pak Bram menggeliat keras. Tangannya mencakar udara kosong, wajahnya tegang, urat di lehernya menonjol. Suara geraman keluar dari mulutnya, bukan suaranya sendiri, lebih dalam, lebih garang. Burini menjerit, "Astagfirullah, Pak." Namun Pak Jalu segera menekan pundaknya. "Tenang Rini, itu tandanya pertarungan sudah dimulai." Tabib di alam sukma melangkah maju, menundukkan kepala sedikit sambil memusatkan tenaga batin. Dari tasbihnya memancar cahaya biru yang membentuk lingkaran pelindung di sekeliling tubuh Pak Bram. Makhluk rantai meraung, berusaha menembus pelindung itu, tapi setiap kali menyentuh cahaya, tubuhnya terbakar sebagian. "Tinggalkan dia, kau sudah melewati batas dunia," seru tabib sambil mengangkat kedua tangannya ke langit gelap. Makhluk itu menjerit lagi, kali ini lebih marah. Dari punggungnya muncul wajah-wajah kecil, menyeramkan, menjerit minta darah. Mereka berputar di sekitar tabib, mencoba menakuti. Tapi sang tabib menutup mata, memusatkan niat dan dengan sekali kibasan tangan, cahaya dari tasbihnya meledak terang. Ledakan itu seperti membelah dua alam. Suara gemuruh keras menggema, rantai meledak jadi abu, dan sosok hitam itu terhempas ke belakang, menjerit panjang sebelum menghilang di telan kabut pekat. Di dunia nyata, tubuh Pak Bram melompat dari tempat tidurnya, lalu terjatuh lemas. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat yang berbau anyir, membuat Burini hampir pingsan. Pak Jalu cepat-cepat membacakan doa, menaburkan garam di sekeliling, dan meneteskan minyak doa ke ubun-ubunnya. Tiba-tiba, tubuh tabib yang tadi terkulai mulai bergerak perlahan. Matanya terbuka, menatap langit-langit bambu yang bergetar ringan karena tiupan angin. Nafasnya tersengal, tapi senyumnya tipis. "Sudah, rantainya putus," ucapnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun belum sempat mereka bernafas lega, dari sudut ruangan terdengar raungan panjang. Bukan dari manusia. Suara itu seperti berasal dari atap, menggema hingga keluar rumah. Lampu minyak bergoyang keras, dan di luar angin mendesir membawa bau besi panas. Cahaya biru tiba-tiba melesat dari tubuh tabib, membentuk kilatan yang menembus atap rumah bambu, membuat suaranya bergetar. Burini menjerit, menutupi wajahnya. Sementara Pak Jalu berpegangan pada tiang agar tak terseret angin yang mendadak berputar di dalam ruangan. Dan di tengah hiruk pikuk itu, suara rantai terdengar patah. Hening pun turun mendadak, hanya tersisa bau dupa dan sisa asap kebiruan yang perlahan menghilang di udara. Malam beranjak menuju dini hari, dan suara jangkrik terdengar lirih dari luar rumah. Pak Bram terbaring dengan wajah tenang, nafasnya teratur. Sementara Burini duduk di sampingnya, memegangi tangannya erat-erat. Di seberang, Pak Jalu masih duduk bersila, menatap sang tabib yang baru saja membuka mata. Wajah tua itu tampak pucat, peluh menetes dari pelipisnya, tapi sorot matanya tetap tajam. Hening sejenak,
hanya suara minyak di lampu teplok yang berdesis kecil. Lalu tabib menarik nafas panjang dan berucap pelan. Sempurna, sudah, rantainya telah terputus sempurna. Tapi akar dari kiriman ini masih hidup di tempat lain. Bu Rini menatapnya dengan bingung. Maksudnya, Mbah? Tabib itu menegakkan tubuh perlahan. Makhluk itu tak datang sendiri. Ada tangan manusia yang memanggilnya. Dan aku sudah melihat wajahnya dalam bayangan saat pertarungan tadi. Ruangan seketika senyap. Pak Jalu menelan ludah. Sementara Bu Rini menggenggam tangan suaminya lebih erat. Tabib memejamkan mata sejenak, lalu menyebut satu nama dengan suara berat. Jono. Bu Rini langsung terperanjat. Astagfirullah, Pak Jono yang di depan pasar, yang tokonya bersebelahan sama toko kami itu. Tabib mengangguk pelan. Ya, dialah yang menanamkan iri dan dengki di hatinya sendiri. Aku melihat bayangannya memesan santet dari seorang dukun tua di daerah perbatasan Garut. Orang itu dikenal kejam, tak segan memakai makhluk-makhluk kerantai dari alam kelam. Suara tabib serak tapi tegas. Ia mengirim guna-guna supaya rezeki Pak Bram seret dan lambat laun mati pelan-pelan. Tapi Tuhan masih melindunginya. Pak Jalu menggeleng, tak percaya. Saya memang pernah dengar, Mbah. Pak Jono sering konsultasi sama orang aneh dari luar daerah. Tapi saya kira cuma minta penglaris. Penglaris yang pakai darah manusia itu bukan lagi dagang. Itu sudah melanggar batas. Jawab tabib lirih. Bu Rini menunduk, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, jadi selama ini semua kesialan kami, sakit suami saya, semuanya karena itu dibuat orang? Sang tabib menatapnya dalam. Iya. Tapi ingat, kita tidak boleh membalas dengan jalan yang sama. Apapun yang dikirimkan lewat jalan setan, biarlah dikembalikan oleh Tuhan lewat jalannya sendiri. Suasana di dalam ruangan berubah hening. Angin dini hari menyusup lewat celah dinding bambu, membuat nyala lampu minyak bergoyang lembut. Di luar, ayam jantan terdengar berkokok satu kali, pertanda waktu subuh mulai dekat. Pak Bram tiba-tiba bergerak pelan. Matanya terbuka, pandangannya kosong sejenak sebelum menatap wajah istrinya. Rini, suaranya serak, lirih seperti anak kecil yang baru bangun dari mimpi buruk. Kepalaku sudah ringan, rantai itu seperti sudah lepas. Bu Rini tak bisa menahan air matanya. Ia membungkuk, mencium tangan suaminya sambil berucap syukur berulang kali. Alhamdulillah, Pak. Gusti Allah masih sayang sama kita. Tabib menatap keduanya dengan senyum lemah. Tanda kesembuhan itu bukan cuma badan terasa ringan, tapi juga hati yang lapang. Jangan biarkan kebencian tumbuh di antara kalian, karena disitulah santet menemukan pintunya. Pak Jalu berdiri, mengambil kendi berisi air doa yang masih tersisa. Bah, apa yang harus kita lakukan dengan sisa rantai tadi? Akar-akarnya? Tanyanya. Tabib bangkit perlahan, lututnya gemetar tapi langkahnya mantap. Kita kubur. Benda itu tak boleh dibuang sembarangan. Kalau tidak dikembalikan ke tanah, bisa jadi sumber penyakit baru. Mereka bertiga keluar rumah. Udara luar masih diselimuti embun. Langit mulai memudar. Di timur tampak garis tipis cahaya jingga. Tapi berjalan menuju pekarangan belakang yang ditumbuhi bambu dan semak liar. Ia menggali tanah dengan tangan kosong. Sementara Pak Jalu memegang lentera dan Bu Rini membawa bungkus kecil berisi sisa rantai gaib. Bentuknya seperti potongan besi hangus, tapi terasa dingin seperti es. Letakkan di sini, ucap tabib. Bu Rini menyerahkan bungkusan itu dengan tangan gemetar. Saat benda itu diletakkan di dalam lubang, hawa dingin menyusup seolah dari dalam tanah. Tabib menaburkan garam, menyiram air doa, lalu menutupnya kembali dengan tanah sambil membaca kalimat thayyibah. Selesai, ia menepuk tanah itu 3 kali dan berkata lirih, "Kembalilah pada asalmu, jangan lagi ganggu manusia." Hening sesaat, lalu terdengar desir angin lembut dan hawa dingin itu menghilang begitu saja. Tabib berdiri, mengusap tangannya,
yang berlumur tanah. Wajahnya tenang meski tubuhnya tampak letih. Pak Bram yang kini sudah bisa berjalan tertatih keluar rumah, menatap mereka dari jarak beberapa langkah. Terima kasih Jalu, Mbah. Kalau bukan karena kalian, mungkin aku sudah... Suaranya serak, tak sanggup melanjutkan. Sang tabib menepuk bahunya pelan. Jangan ucapkan terima kasih padaku, nak. Ucapkan pada Tuhan. Karena kalau bukan karena isinya, rantai itu tak akan bisa lepas. Pak Jalu mengangguk, menatap langit yang mulai terang. Mungkin ini juga peringatan buat kita semua. Iri hati itu bisa lebih tajam dari santetnya. Tabib tersenyum tipis. Benar, setan hanya masuk lewat celah yang dibuka manusia sendiri. Mereka bertiga berdiri memandangi tanah yang baru saja dikubur itu. Tidak ada lagi hawa berat seperti sebelumnya. Hanya aroma bumi basah dan udara pagi yang menenangkan. Di kejauhan terdengar suara azan subuh berkumandang dari surau kecil di tepi jalan merdu, menembus sunyi, seakan menjadi penanda bahwa malam kelam telah berakhir. Bu Rini memejamkan mata, meneteskan air mata haru. Di hatinya, ia berjanji tak akan menumbuhkan dendam, meski tahu siapa pelakunya. Karena seperti kata sang tabib, balas dendam bukan jalan manusia beriman. Cukup serahkan semua pada keadilan Tuhan. 3 minggu berlalu sejak malam penyembuhan itu. Rumah Pak Bram kini tampak hidup kembali. Tak ada lagi hawa pengap atau suara rantai yang menyeret di atas genteng. Setiap pagi Bu Rini menjemur pakaian sambil bersenandung kecil. Sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan selama suaminya sakit. Di dapur, aroma kopi hitam dan gorengan tempe kembali mengisi udara, seperti menandakan bahwa keseharian mereka telah pulih sepenuhnya. Pak Bram kini bangun pagi tanpa keluhan. Tubuhnya terasa ringan, wajahnya tak lagi pucat. Setiap kali ia menatap cermin, masih terbayang masa-masa kelam ketika kepalanya seperti diikat besi panas. Tapi kini yang ia lihat hanyalah dirinya yang bersyukur masih diberi umur. Di meja makan ia tersenyum pada istrinya. Rasanya seperti hidup lagi dari kuburin, katanya sambil meneguk kopi. Bu Rini menatapnya lembut. Yang penting sekarang sudah sembuh. Jangan banyak dipikir ya Pak, yang lalu biar berlalu. Pak Bram mengangguk. Iya, aku juga tak mau menyimpan dendam. Sudah cukup kemarin aku dirantai setan. Sekarang biar semua urusan diserahkan pada Gusti. Hari itu seperti biasa. Ia bersiap ke pasar. Tokonya yang dulu sempat sepi kini mulai ramai lagi. Warga yang dulu menjauh karena takut ketularan kesialan kini kembali menjadi pelanggan. Rak-rak di dalam toko sudah tertata rapi, berisi beras, gula, sabun, dan kebutuhan harian lainnya. Saat pintu dibuka, angin pagi berhembus pelan, membawa aroma dupa yang samar-samar. Entah dari mana datangnya. Selamat pagi Pak Bram, sapa seorang pembeli langganan. Selamat pagi juga Bu Narti, jawabnya dengan senyum tulus. Hari-hari berjalan damai. Setiap sore Pak Bram menyapu halaman depan toko, lalu duduk di bangku bambu sambil menikmati teh hangat. Kadang ada anak-anak kecil berhenti membeli permen dan ia dengan senang hati memberi bonus. Semua terasa lebih ringan, seolah ada beban besar yang sudah dilepaskan dari pundaknya. Akan tetapi di tengah ketenangan itu, kabar lain datang. Suatu pagi, saat Pak Bram sedang menata stok minyak goreng, seorang pedagang sayur datang tergopoh-gopoh. Pak Bram, sampean sudah dengar kabar dari Pak Jono? Itu kios sebelah sampean. Pak Bram menoleh. Kabar apa? Pedagang itu menurunkan suaranya. Pak Jono katanya kena stroke mendadak semalam. Sekarang dibawa ke rumah sakit di kota. Seketika tangan Pak Bram terhenti. Waktu seperti membeku sesaat. Nama itu bukan asing di telinganya. Nama yang disebut sang tabib pada malam penyembuhan. Namun ia tak mengucap apa-apa, hanya menarik nafas panjang dan menatap keluar jendela. Banyak yang bilang itu balasan Pak, lanjut si pedagang pelan. Soalnya sejak beberapa hari lalu, dia sering bicara sendiri di toko. Katanya ada suara rantai di kepalanya. Astagfirullah. Pak Bram menatapnya tajam tapi lembut. Jangan ngomong begitu Bu. Kita manusia gak tahu jalan Tuhan. Kalau beliau sakit, ya sudah, kewajiban kita mendoakan, bukan menertawakan. Pedagang itu mengangguk, merasa malu. Ia pamit sambil menunduk, meninggalkan Pak Bram yang kini termenung di kursi panjang dekat etalase.
Sementara itu, Bu Rini keluar dari dapur toko, membawa segelas air putih. "Kamu kenapa, Pak? Wajahmu tiba-tiba tegang." "Dengar kabar Pak Jono sakit," jawabnya pelan. Bu Rini terdiam. "Innalillahi. Ya, semoga beliau lekas sembuh." Pak Bram menatap istrinya lama, lalu berucap lirih, "Kadang Gusti Allah gak perlu manusia buat membalas. Semua sudah ada waktunya." Hari-hari berikutnya, kabar tentang Pak Jono menyebar cepat. Kios toko miliknya tutup total. Orang bilang setelah stroke itu, separuh tubuhnya lumpuh, lidahnya keluh, dan tak bisa bicara. Istrinya kini menjual perabotan sedikit demi sedikit untuk biaya berobat. Sebagian warga berbisik-bisik, mengaitkannya dengan apa yang dulu ia lakukan terhadap Pak Bram. Tapi Pak Bram sama sekali tak ikut dalam gosip itu. Setiap kali orang mencoba membahasnya di depan toko, ia hanya menggeleng. "Jangan diperpanjang. Kalau dia benar berbuat jahat, biar Tuhan yang urus. Kita manusia cuma bisa mendoakan." Ia bahkan beberapa kali diam-diam mengirim beras dan gula ke rumah Pak Jono lewat orang lain tanpa mencantumkan nama pengirim. Biar keluarga mereka tetap bisa makan. Katanya pada Bu Rini, "Orang sakit, apalagi kepala keluarga, pasti butuh uluran tangan, bukan ejekan." Bu Rini sempat terharu melihat ketulusan suaminya. "Kamu benar-benar sudah berubah, Pak." Pak Bram tersenyum. "Dulu aku diserang karena iri dan dendam. Sekarang aku tahu, dua hal itu racun paling berat. Kalau aku balas, sama saja aku minum racun yang sama." Musim hujan pun tiba, pasar menjadi becek. Udara lembab, tapi toko Pak Bram tetap ramai. Suatu sore setelah penutup toko, ia duduk di teras sambil menatap hujan yang turun deras. Pikiran melayang pada masa-masa ketika sakitnya begitu parah. Ketika setiap malam terasa seperti disiksa makhluk halus, ia memejamkan mata, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Ternyata hidup ini bukan cuma soal untung dan rugi, tapi soal menjaga hati supaya tetap bersih. Beberapa minggu kemudian kabar terakhir datang. Pak Jono meninggal dunia di rumahnya setelah berbulan-bulan tak bisa bicara. Warga ramai membicarakannya. Sebagian menyebutnya karma, tapi Pak Bram hanya diam, bahkan datang ke pemakaman membawa bunga melati putih. Ia berdiri agak jauh dari pelayat lain, di bawah rintik hujan. Wajahnya datar, tapi sorot matanya dalam. Setelah doa selesai, ia menaburkan bunga ke pusara, lalu berucap lirih, "Semoga Allah mengampuni semua dosa kita, John. Aku sudah maafkan." Langit sore itu gelap, tapi di sela mendung, seberkas cahaya menembus awan, jatuh tepat di atas makam. Entah hanya kebetulan atau pertanda, tapi suasananya membuat hati Pak Bram terasa hangat. Ia tersenyum kecil lalu melangkah pergi perlahan, membiarkan kenangan masa lalu terkubur bersama hujan. Beberapa hari kemudian, aroma di dalam tokonya berubah. Dulu hanya tercium wangi dupa yang ia bakar setiap pagi sebagai pengharum saja, tanpa niat apapun. Tapi kini wangi itu berpadu dengan aroma bunga melati yang lembut, muncul entah dari mana. Pelanggan sering bertanya, "Pak Bram, tokonya kok wangi sekali, kayak ada bunga hidup di dalam?" Pak Bram hanya tertawa kecil. "Mungkin sisa doa yang masih tinggal di sini." Di sore hari sebelum menutup toko seperti biasa, ia menatap ke arah langit, mengingat pesan sang tabib yang selalu ia pegang teguh. Jangan balas dendam. Orang yang menanam racun akan meminum racunnya sendiri. Dan setiap kali ia mengingatnya, hatinya menjadi lebih tenang. Ia sadar, apapun yang menimpanya dulu, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengajarinya arti kesabaran dan ketulusan. Kini hidupnya berjalan sederhana, tapi penuh rasa syukur. Ia tidak lagi takut pada makhluk halus atau guna-guna, karena tahu bahwa benteng terkuat bukan pada jimat, tapi pada hati yang ikhlas. Hari berikutnya, sore hari, saat toko hampir tutup, Bu Rini datang membawa secangkir teh hangat. "Pak, aroma melati itu masih ada ya?" katanya sambil tersenyum. Pak Bram memandangi sekeliling, mencium wangi samar yang mengalun lembut di udara. "Iya, Rin, mungkin itu tanda bahwa rumah dan toko ini sudah benar-benar bersih, bukan cuma dari santet, tapi dari hati yang gelap." Ia menatap langit malam yang cerah. Bintang bertaburan di atas pasar kecil itu. Dalam diam, ia berterima kasih pada Tuhan, bukan karena Pak Jono sudah mendapat balasan, tapi karena dirinya diberi kesempatan untuk belajar, sembuh dan menjadi manusia yang lebih baik. Dan malam itu, wangi melati tetap menggantung di udara.
seolah menjadi penanda bahwa kedamaian sejati telah hadir kembali di kehidupan Pak Bram dan Purini. Tamat. Demikianlah sebuah kisah fakta sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.